Oke, lanjut di regenerasi part 2. Lanjut ke posisi kiper sama penyerang. Kita mulai dari kiper dulu. Sebetulnya tiga-tiganya kiper yang dibawa sama Southgate dari beberapa jeda internasional sampai Piala Dunia kemarin, Pickford, Ramsdale, sama Pope, dan Henderson juga sebenarnya, Dean Hendersonnya MU, itu sama-sama kiper bagus. Tapi mereka tuh bukan kelas dunia, jadi beda antara mereka tuh tipis-tipis saja, masing-masing ada plus dan minusnya. Kita lihat dulu ya dari keunggulannya. Kalau dari segi pengalaman dan refleks itu Pickford lebih unggul. Dari usia dan ruang berkembangnya itu Ramsdale karena dia yang paling muda di antara mereka bertiga. Dari jangkauan itu Nick Pope karena dia yang paling tinggi dan lompatannya pasti paling jauh. Sementara dari segi bangun serangan dan distribusi bola itu Pickford sama Ramsdale lebih jago. Terus untuk penalti, khususnya kalau timnas kan butuh kiper adu penalti juga ya, itu Pickford sama Pope itu lebih bagus. Nah, sementara dari segi ambisi, ya tentu Ramsdale sama Pope, karena mereka belum pernah jadi kiper pilihan pertama di timnas Inggris. Jadi mereka pasti masih pengen membuktikan diri. Nah, sementara dari sisi negatifnya, kalau Pickford itu dia posturnya yang paling pendek, jadi beberapa kali Inggris kebobolan gol krusial gara-gara Pickford nggak sampai. Contoh yang terkini itu pas semifinal Euro 2020 lawan Denmark, free kicknya Mikkel Damsgaard. Sama perempat final kemarin waktu lawan Prancis itu golnya Tchouaméni yang dari luar kotak penalti. Itu juga Pickford nggak sampai. Kalau Pop sama Ramsdale ya mungkin negatifnya dari hal-hal di keunggulan tadi yang mereka nggak punya. Itu aja. Ya Pickford juga sama sih. Nah, jadi tinggal pilih aja. Sampai detik ini sih Southgate masih lebih suka pilih Pickford. Tapi kalau aku pribadi, dah waktunya menurutku Ramsdale sekali-kali dicoba. Bukan karena aku fans Arsenal, tapi karena secara investasi buat kedepannya kalau mau bangun skuad yang baru, di kiper pun harus baru. Dan Ramsdale menurutku secara mental dah siap untuk itu. Itu udah cukup terbukti dari musim roller coasternya Arsenal selama 2 musim terakhir ini sejak Ramsdale masuk. Plus dia kan sebelum ke Arsenal dicap sebagai kiper degradasi. 1 kali degradasi sama Bournemouth, terus musim depannya sama Sheffield United. Nah di depan itu satu-satunya yang siap buat di posisi striker menurutku itu cuma Ivan Toney. Menurutku dia investasi jangka pendek yang bagus buat pelapis atau bahkan untuk bersaing sama Kane. Ya tentu secara kualitas Toney sama Kane jauh di bawah Kane. Tapi dibandingin Tammy Abraham, Dominic Calvert-Lewin, Ollie Watkins, Patrick Bamford, Nketiah, dan striker-striker muda lainnya, Tony lebih matang dan lebih lengkap menurutku. Ya sebenarnya Tony juga udah nggak muda-muda amat sih, 26, 27 mungkin. Atau kalau mau konsisten nunggu yang siap panen buat 2-3 turnamen ke depan, ya ada nama-nama kayak Balogun, terus Brennan Johnson, sama Joe Gilhart contohnya. Ya bisa aja dalam beberapa tahun ke depan kan ada lagi tuh nama-nama yang muncul, kita belum tahu sekarang. Nah kalau dari sayap, pemain-pemain sayap, Sancho mungkin masih bisa ditunggu perkembangannya. Dia juga lagi ada di dalam proyeknya MU kan, kita nggak tahu lagi kayak apa. Yang sebenarnya menarik menurutku itu Barnes-nya Leicester sama Harrison-nya Leeds. Mereka itu buat super sub di timnas itu kayaknya oke. Terus kalau harus nunggu kayak tadi yang belum panen itu ya mungkin Madueke sama Chukwuemeka-nya Chelsea. Terus Anthony Gordon yang baru aja pindah ke Newcastle, meskipun aku nggak terlalu suka sama sekali sih sama mainnya Gordon sebenarnya. Sementara Hudson Odoi, Demarai Gray, Nelson tuh udah lewat menurutku. Mereka belum dan nggak ada tanda-tanda bakal sampai di potensi terbaik di usia mereka yang sekarang. Nah yang sebetulnya sayang banget menurutku itu ya Greenwood. Tapi ya kita nggak usah bahas dia, kita semua udah tahu kayak apa kasus dan nasibnya. Nah, dari semua pemaparanku tadi, aku coba bikin kesimpulan dalam bentuk starting 11 versiku, starting 11 transisi, dan starting 11 regenerasi versiku. Yang pertama, untuk perkiraan line up masa transisi. Kalau aku bilang, di kiper pasti masih Pickford, terus di belakang itu Luke Shaw. Yang kiri nggak tahu aku siapa, tapi
di kanan itu Stones. Terus back kanannya itu Reece James harus mulai sering dimainin dari awal. Karena dari back-back muda, itu Reece James yang paling imbang antara menyerang dan bertahannya. Kalau kayak Alexander Arnold kan menyerangnya bagus, tapi belakangan bertahannya berantakan. Terus di tengah itu Rice, Bellingham, sama Foden. Dan di depan itu Saka, Kane, sama Rashford. Nah, sementara perkiraan line up untuk yang hasil regenerasi mungkin baru kelihatan setelah Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Di kiper aku lihat Ramsdale kalau dia masih konsisten di Arsenal. Terus di belakang itu Rico Henry kalau Southgate lihat dia atau manajer selanjutnya lihat dia. Terus back tengah kiri aku nggak tahu siapa. Terus back tengah kanan mungkin Ben White kalau dia dikembalikan ke posisinya. Terus Reece James di kanan. Di tengah tetap Rice, Bellingham, sama Foden. Terus di depan Saka dan di kiri masih Rashford. Terus ya selama Kane masih rajin cetak gol, mau dia udah umur 33, menurutku Kane tetap akan dipasang. Tapi seandainya striker-striker siap panen di beberapa tahun ke depan itu ada, ya nggak ada salahnya juga buat pelan-pelan masukin mereka buat regenerasi Harry Kane. Ya semoga aja mereka-mereka yang tak sebutin di calon squad regenerasi ini masih konsisten sampai beberapa tahun ke depan, dan aku ada harapan tersendiri sih buat beberapa dari mereka, terutama buat Saka, Foden, sama Bellingham, dan Rashford juga. Oke, itu dulu aja. Ini sih cuma pendapatku, jadi kita beda pendapat nggak apa-apa selama respect satu sama lain. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.